Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya Buyut Umri akan menjelaskan tugas dari UTS Makul Artificial Intelligence, di mana UTS-nya yaitu adalah menjelaskan atau mereview tentang jurnal yang berhubungan dengan artificial intelligence. Di sini saya sudah mempunyai jurnal tentang artificial intelligence, yaitu dengan judul Automatic Detection of Coronavirus Disease atau COVID-19 Using X-ray Image and Deep Convolutional Neural Network, yang berarti sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi coronavirus atau COVID-19 menggunakan image X-ray atau scan data dari pasien menggunakan deep learning, yaitu convolutional neural network. Kemudian dari paper yang akan saya review ini dibuat oleh Alinarin, Karen Kaya, Zeynep Pamuk yang berasal dari Turki, universitas di Turki, yaitu Zonguldak Ecevit University. Kurang lebih seperti itu pengucapannya. Nah, kemudian saya lanjutkan pada masuk ke abstrak. Di sini akan saya bahas kilas. Untuk bagian abstrak, coronavirus atau COVID-19 yang berasal dari Cina melesat dengan cepat, tidak hanya di Cina tapi juga di banyak negara lainnya. Dan sekarang pada saat paper ini dibuat, sudah mencapai angka 305.275 kasus di seluruh dunia yang didapat dari pusat kesehatan dari Eropa. Nah, kemudian dari terbatasnya alat tes yang digunakan untuk mendeteksi penyakit COVID ini, sedangkan orang yang sakit itu terus bertambah, tetapi tes kit yang ada itu masih terbatas. Nah, maka dari itu dibutuhkan implementasi dari alat atau deteksi yang sebagai alternatif untuk mendiagnosa penyakit COVID ini pada banyak orang. Nah, pada paper ini ada 3 metode dari convolutional neural network, yaitu ada ResNet 50 dan juga ada Inception V3 dan juga Inception ResNet V2. Nah, ketiga metode ini adalah metode dari transfer learning yang digabungkan dengan CNN. Kemudian metode ini akan digunakan untuk mendeteksi coronavirus yang terinfeksi pada scan X-ray dari pasien. Jadi nanti akan menggunakan CIS X-ray image. ROC analysis dan confusion metric dari 3 model itu semuanya akan dianalisis menggunakan 5-fold cross validation sebagai validasinya. Kemudian dari hasilnya ternyata ResNet 50 mempunyai hasil klasifikasi tertinggi, yaitu dengan 98% akurasi, dan 2 model lainnya yaitu 97% untuk Inception V3 dan juga 87% untuk Inception ResNet V2. Dari abstraknya kurang lebih seperti itu. Kemudian saya akan masuk kepada dalam instruction. Di sini tidak akan saya ulas semua, saya akan mencoba mencari inti-inti dari setiap paragraf yang agar poin-poinnya tersampaikan, karena jika semua dibacakan per kata atau per kalimat, waktunya tidak akan cukup seperti itu karena keterbatasan waktu dari tugas UTS ini. Nah, pada awalnya
wabah corona ini muncul pada bulan Desember di Cina dan sekarang sudah menjadi problem bagi masyarakat dunia, tidak hanya di Cina. Coronavirus sendiri ini dulu sebelumnya pernah ada juga, yaitu coronavirus sekarang disebut sebagai SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 yang berarti Server Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi dulu pernah ada yang namanya SARS-CoV, yaitu sebelum ada coronavirus ini, coronavirus 2. Nah, sebelumnya juga pernah ada MERS-CoV, yaitu Middle East Respiratory Syndrome. Dua mereka ini, kalau di artikel ini dituliskan mereka itu masih dalam satu family atau masih sangat berhubungan sangat erat, seperti itu. Penyebarannya yaitu melalui dulu pernah diteliti dari kelelawar kepada manusia, seperti itu. Kemudian 82 kasus dari COVID-19 ini ini ada 82 kasus yang tidak begitu parah dan sisanya itu sangat kritik atau kritis. Jadi sisa dari 82% itu mereka hampir mengalami kematian. Nah, di sini coronavirus ini total ada saat paper ini dibuat yaitu ada 300.035.403 dan saat 14.601 dari mereka meninggal dunia, kemudian 97.636 berhasil disembuhkan. Nah, yang terinfeksi yaitu adalah 223.156. Sedangkan yang mana 95% yang terinfeksi bisa selamat dan atau masih berada dalam kondisi yang belum kritik, dan 5%-nya sudah mengalami kritis, seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan gejala-gejalanya itu seperti batuk, seperti demam, sesak napas, seperti itu. Kemudian ada juga umur 0-9 itu belum pernah ditemukan kematian dalam kasus ini. Kemudian di sini bahkan di negara yang sudah maju, pengobatan yang digunakan dalam sistem pengobatan di rumah sakit itu masih kurang karena pertumbuhan dari virus itu sangat cepat, sehingga ini ada grafik dari pertumbuhannya. Jadi ini ada dari Eropa, Asia, Amerika, dan grafiknya sangat tinggi di bagian Eropa. Juga di sini Amerika masih sangat rendah, padahal pada bulan Mei Amerika termasuk yang paling tinggi di dunia. Tapi pada saat penulis paper ini, Eropa dan juga Asia, Eropa menduduki posisi yang tertinggi. Nah, ini ada yang namanya CT komputer tomografi scan, yaitu salah satu scan yang digunakan oleh rumah sakit untuk mendiagnosa dari gejala penyakit atau pneumonia. Nah, dari CT scan ini biasanya sudah sering digunakan oleh peneliti menggunakan AI, yaitu automatic CT image untuk mendeteksi coronavirus, seperti itu. Di sini pasien coronavirus jadi CT scan ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi dari coronavirus. Kemudian ini ada juga studi dari Fei
yang mengembangkan deep learning sebagai automatic segmentasi dari semua paru-paru yang terinfeksi dalam CT cheese, dalam scan dada dari CT. Seperti itu. Kemudian ada juga dari Xiaowei di sini screening. Intinya karena nanti akan memakan waktu banyak, di sini ada contoh-contoh penelitian yang telah digunakan, yaitu menggunakan CT scan, menggunakan X-ray, image X-ray yang pernah digunakan peneliti-peneliti sebelumnya untuk mendeteksi dari penyakit-penyakit yang ada dalam scan dada atau CT scan itu tadi. Nah, di sini ada banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti itu. Kemudian pada studi kali ini peneliti mengusulkan yaitu automatic prediksi bagi COVID-19 menggunakan deep learning CNN yang dilatih menggunakan transfer model dan image X-ray. Jadi pada penelitian kali ini akan mencoba mendeteksi secara otomatis penyakit menggunakan CNN dan juga metode transfer, yaitu seperti ResNet tadi yang ada pada chest X-ray image atau gambar scan dari dada, seperti itu. Nah, kemudian di sini metodenya seperti yang awal di abstrak sudah dijelaskan, ada 3 metode, yaitu ResNet 50, ada Inception V3 dan juga ada Inception ResNet V2 sebagai model yang akan digunakan. Nah, dari novelty dari paper ini dapat disingkat seperti ini. Model yang diajukan yaitu end-to-end structure tanpa manual fitur extraction dan selection method. Kemudian model ResNet 50 adalah model yang paling efektif digunakan dalam pre-training dibandingkan 2 model lainnya. Kemudian ada juga gambar dada chest X-ray image ini adalah best tool atau peralatan yang paling bagus dalam mendeteksi COVID-19. Kemudian juga hasil pre-train model have been show yield very high, ditemukan sangat tinggi dengan database yang sangat rendah. Jadi persentase keberhasilannya itu sangat tinggi dalam mendeteksi penyakit ini dan dalam menggunakan database yang sedikit, yaitu hanya 50 database COVID dan 50 database normal. Seperti itu. Kemudian di sini ada kedua yaitu material dan metode. Di sini data setnya yaitu ada 50 COVID yang diambil dari GitHub, yaitu dari Dr. Joseph Cohen, dan juga ada 50 normal yang diambil dari Kaggle. Sini yaitu adalah scan dari paru-paru yang normal, seperti itu. Nah, ini adalah jadi nanti semua gambarnya akan dirises menjadi 224 kali 224 agar mempermudah dalam proses deep learning. Seperti itu. Di sini adalah contoh gambarnya, yaitu di sini ini adalah contoh dari orang yang normal, terlihat masih cukup bersih. Kemudian di sini adalah contoh dari orang yang terkena COVID, ini terlihat cukup kotor, seperti itu. Atau mungkin jika kita lihat dengan mata normal tidak terlalu terlihat, tapi ada sedikit tanda-tanda yang terlihat. Tapi jika kita menggunakan metode deep learning nanti akan terlihat seperti itu. Metode yang digunakan yaitu deep learning transfer. Di sini akan saya jelaskan singkatnya.
deep learning transfer di sini adalah bagian dari machine learning, dan teknik dari deep learning ini sangat bagus dan sering digunakan dalam bidang medis. Dan keberhasilannya juga sangat bagus. Seperti itu. Kendalanya itu kalau dalam menggunakan deep learning ini biasanya pada dataset yang dibutuhkan. Seperti itu. Di sini dapat kita lihat pada deep learning transfer ini, pada penelitian ini menggunakan CNN, Deep CNN, yaitu ResNet Inception 3 dan Inception ResNet V2 sebagai transfer model yang akan digunakan. Kemudian juga menggunakan transfer learning teknik, yaitu menggunakan ImageNet data sebagai model pembelajarannya, pre-trainnya, dan juga di sini termasuk skema presentasi. Nah, di sini ada contoh proses dari skema dari pre-trained model prediksi dari COVID. Di sini dapat kita lihat X-ray chest image. Ini adalah campuran dari data pasien yang terkena penyakit dan juga yang normal. Kemudian kita akan latih menggunakan 3 model tadi. Kemudian di sini ada training fase trainingnya, dan nanti akan ditemukan yaitu apakah pasien itu menderita COVID atau normal. Kemudian di sini ResNet sudah sangat sering digunakan. ResNet itu memiliki 50 layer network pada ImageNet dataset. Jadi pelatihannya itu sangat banyaknya layer, jadi mungkin hasilnya bisa sangat maksimal. Seperti itu. Kemudian pada eksperimental setupnya di sini menggunakan pemrograman Python, yaitu dan menggunakan deep learning transfer model. Di sini juga menggunakan semua eksperimen menggunakan Google Collaborate dari Linux yang dapat kita nikmati dengan akses yang gratis. Dan di sini juga menggunakan Ubuntu 16.04. Dengan menggunakan Google Collaborate ini, kita juga bisa memakai GPU secara gratis, graphic card yaitu Tesla K80 yang disediakan dari Google Collaborate. Dan kemudian di sini juga pre-trainnya yaitu menggunakan random initiation sebagai bobotnya, menggunakan Adam Optimizer, dan juga epochnya nanti akan digunakan 30. Jadi ada pengulangan dari deep learning ini sebanyak 30 kali. Nah, dari proses 100 image nanti 80% akan digunakan sebagai data, dan 80% digunakan sebagai bahan trainingnya, dan 20% digunakan sebagai bahan testingnya. Seperti itu. Dan kemudian akan dilakukan juga yaitu 5 cross validation untuk validasi dari mana dari 3 model tadi yang paling bagus performanya. Nah, di sini ada perform metric. Jadi dari model yang kita gunakan, model transfer itu nanti akan ditemukan akurasi,
recall, specificity, kemudian juga precision, dan nanti akan ada hasil akhir dari semuanya yang dapat kita lihat persentasenya. Seperti itu. Kemudian di sini adalah hasil dan diskusi. Kita akan melihat dari tabel yang ada di sini, dapat kita lihat biru sebagai Inception V3, merah sebagai ResNet 50, dan juga garis-garis kuning sebagai Inception ResNet V2. Di sini kita lihat ResNet itu sangat tinggi akurasinya, bahkan pada epoch percobaan di awal sudah menunjukkan pada, di sini juga dapat kita lihat, yaitu ada di angka di bawah 70, sudah hampir 70%. Nah, di sini dia naik dengan banyaknya percobaan, akhirnya dapat mencapai di 98%, kemudian disusul dengan Inception V3 yang ada di bawahnya, dan yang paling kecil yaitu Inception ResNet V2. Ini adalah loss value-nya. Jadi keterbalikan dari ini loss-nya. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan pada tabel ini. Tabel ini yang menunjukkan bahwa dari ResNet 50 dan juga Inception V3, Inception V3 yaitu memiliki hasil yang sama tetapi dengan presentasi yang berbeda, yaitu COVID-10 COVID positif dan juga 10 COVID negatif, dan ini juga sama ternyata. Tetapi pada hasil dari Inception ResNet V2 yaitu ada perbedaan COVID, yaitu 19, di sini COVID yang positif 10, tetapi ada bagian yang normal hanya 9 di sini, dan malah masuk kepada COVID normal, jadi masih abu-abu seperti itu. Nah, dari grafik yang dilihat di atas ada persentase juga keberhasilan dari ResNet 50, yaitu akurasinya sebesar 98% dan juga recall-nya sebesar 96%, dan juga specificity-nya 100%, yang menjadikan dia sebagai model paling bagus dibanding dua model lainnya yang hanya sekitar 87% pada akurasi untuk model yang paling sedikit. Nah, di sini ada juga tabel dari yang kita training menggunakan 5-fold validation. Di sini dapat dilihat bahwa Inception V3 memiliki detailnya seperti ini, dan juga hasil akhirnya dari event seperti ini. Persentasenya yaitu 96%, dan juga ResNet 98%, dan Inception ResNet V2 86%. Nah, dari hasil penelitian ini dapat dibandingkan juga dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Walaupun saat penelitian ini diterbitkan masih sedikit orang yang meneliti, yaitu di sini ada deteksi COVID menggunakan IMAX X-ray menggunakan Divitur dan SVM. Nah, dari hasil yang dilakukan ini oleh Prabira yaitu mendapatkan 95,38% menggunakan CNN, dan juga datanya sama menggunakan GitHub dan Kaggle. Itu kemudian ada juga dari Fei memprediksi COVID menggunakan VBNet Neural Network segmen COVID-19 menggunakan CT scan, dan ternyata mendapatkan similarity sebesar 91,6%. Nah, di sini ada lagi Xiaowei mendapatkan 86,7% menggunakan CT image. Nah, dan ada lagi di sini Shuai yaitu
prediksi COVID-19 kasus itu mendapatkan 89,5% sebagai akurasi dan specificity 88% dan sensitivity sebesar 87%. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa chest X-ray image pada penelitian ini sangat dapat dimanfaatkan oleh rumah sakit dan juga penelitian sangat mudah dan juga kemungkinan sangat berguna bagi rumah sakit. Seperti itu. Kemudian juga metode ini menggunakan completely end-to-end system, jadi tidak menggunakan feature extraction atau selection. Kemudian ada juga different pretrain yang digunakan, yaitu ini tadi ResNet Inception ResNet V2. Kemudian di sini menggunakan data set yang kecil tetapi menghasilkan hasil yang sangat tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian masuk dalam kesimpulannya, prediksi COVID ini bisa sangat berguna bagi masyarakat, khususnya di waktu yang seperti ini. Dalam studi ini metode yang diusulkan menggunakan transfer learning, yaitu mendapatkan 98% akurasi yang menggunakan ResNet 50, dan itu akurasi yang sangat tinggi dibandingkan model-model yang lain dan juga penelitian lain yang digunakan, yang ditemukan, yang sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, pada penelitian selanjutnya mungkin dapat dilakukan klasifikasi performance dari different CNN model atau model yang berbeda, ada juga seperti VGG16 dan lain-lain, dan juga menggunakan jumlah dataset yang berbeda agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal atau detail dari penelitian yang lebih baik daripada penelitian ini. Jadi kurang lebih isi dari paper ini seperti itu. Sebenarnya ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa masih disampaikan jika mengulas paper ini dengan waktu yang lebih banyak, tetapi karena keterbatasan waktu mungkin teman-teman juga dapat membacanya atau mengamati sendiri, yaitu dengan judul paper Automatic Detection of Coronavirus Disease COVID Using Image and Deep Convolutional Neural Network. Di sini teman-teman dapat juga melakukan penelitian selanjutnya. Kenapa saya melakukan review terhadap paper ini? Karena saya juga sedang melakukan penelitian yang sebagai penelitian tesis, yaitu mendeteksi juga, kemudian saya kembangkan menambahkan dengan metode lain dan juga menggunakan CNN dan ditambahkan metode lain. Jadi saya memilih untuk membahas paper ini agar teman-teman yang masih kebingungan untuk menemukan judul juga dapat memanfaatkan kondisi yang saat ini untuk dijadikan penelitian agar bermanfaat bagi orang lain. Mungkin dari saya cukup sekian, banyak kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.